Tasman? Ya, iya. Iya. Nah, ini kita udah bisa mulai, Bu Estin. Oh iya ya. Ini kita sudah record. Jadi kita mulai ya, Bu Estin ya. Iya ya. Iya, oke. Assalamualaikum Pak Tasman. Waalaikumsalam, Bu Estin. Iya, gimana nih kabarnya Pak Tasman siang ini? Alhamdulillah ya baik, Bu Estin. Ya cuma untuk saat ini hanya sekedar kurang semangat aja sih kayaknya, Bu Estin. Kalau Bu Estin sendiri kira-kira gimana kabarnya, Bu? Ya, alhamdulillah kalau saya sih kabarnya baik, walaupun tadi di sekolahan ada sih kejadian dikit, tapi alhamdulillah bisa sih. Tapi di sini kayaknya Pak Tasman ini yang ini agak kurang semangat. Iya, Ya Pak Tasman ya. benar. Benar sih, Bu. Ya, saya itu untuk beberapa hari ini merasa kurang bersemangat, gitu loh, Bu ya. Iya. Makanya saya punya inisiatif, ya, punya inisiatif tadi malam itu pengen ngobrol, ya, pengen ngobrol dengan Bu Estin, makanya ya saya langsung chat dengan Bu Estin waktu itu tadi malam itu, Bu. Oh iya ya gitu, oke. Kalau gitu biar Pak Tasman enak berceritanya, gimana kalau kita cari posisi santai gitu untuk ngobrol-ngobrol supaya apa yang ingin Pak Tasman ceritakan atau sampaikan nanti bisa menghasilkan sesuai apa yang Pak Tasman ingin sampaikan. Gimana? Ya, siap dengan senang hati, Bu. Oke. Nah, ngomong-ngomong apa nih yang mau Pak Tasman bicarakan dengan saya sehingga bela-belain WA ngubungin saya gitu. Iya, benar, Bu. Jadi begini loh, Bu. Saya itu merasa bingung ya, bingung gitu loh, Bu, dengan kondisi murid-murid yang ada di kelas saya, yaitu terutama di kelas 7 saat ini ya. Ini kan tahun pelajaran baru ya gitu, Bu ya. Iya. Otomatis siswa kelas 7 itu ya berada pada masa peralihan ya dari SD menuju ke SMP. Ya, jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya saat ini, kayaknya peserta didik saya kok masih terlihat kurang siap dan belum memiliki pengetahuan awal gitu loh, Bu, yang baik ya terhadap materi tentunya yang akan saya sampaikan nantinya. Nah, kebetulan materi awal di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya yang saya ajarkan di kelas 7 saat ini itu adalah berbicara ya masalah teks deskripsi gitu, Bu. Nah, dalam pembelajaran ini murid-murid saya itu terlihat bingung ya dan belum siap ya untuk belajar. Nah, hal ini tentunya dapat saya lihat dan dapat saya rasakan terhadap hasil tes formatif mereka, Bu. Nah, di mana nilai mereka ya ternyata kok agak kecil-kecil gitu loh, Bu. Oh, gitu ya Pak. Jadi untuk saat ini tuh Pak Tasman merasa bahwa murid-murid tidak antusias ya Pak ya. Tidak antusias dalam Iya, belajar teks deskripsi yang Pak Tasman sampaikan. Nah, dengan demikian tujuan yang ingin Pak Tasman harapkan dalam percakapan ini itu adalah bagaimana anak didik Pak Tasman itu bisa antusias ya Pak ya. Bisa antusias iya dalam benar belajar Ibu. teks deskripsi gitu Pak ya. Oke. Iya, benar sekali Ibu. Jadi Jadi begini Bu, ya saya itu merasa ya apa yang saya jelaskan dalam materi kali ini kok anak murid saya ya kayak kurang paham gitu ya sehingga dapat saya lihat ya dari nilai yang saya jelaskan seperti di awal dengan Ibu Estin tadi.
Ya, jadi sekali lagi ya dengan bercerita dengan Bu Estin ini ya seperti yang sudah Bu Estin sampaikan tadi, ya saya sepakat ya bahwa tujuan saya adalah bagaimana caranya ya supaya anak didik saya ini bisa lebih mudah paham ya dan senang terhadap pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan ya terutama pada materi tentang tes deskripsi. Oke, uh, begitu ya Pak ya. Baiklah, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, maka dapat saya sampaikan tujuan yang diharapkan oleh Pak Tasman dalam diskusi ini adalah bagaimana bagaimana caranya supaya anak didik Bapak itu lebih mudah paham terhadap materi deskripsi yang ingin Bapak sampaikan. Begitu ya Pak ya? Iya, benar sekali Ibu. Ya, jadi dengan adanya ya saya melakukan coaching dengan Bu Estin ini, ya saya mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan inspirasi. Ya, inspirasi apa kira-kira ya yang bisa saya lakukan ya dengan kebingungan-kebingungan saya ini. Karena begini, saya itu sebenarnya sudah berusaha menampilkan pembelajaran saya menurut saya itu sudah baik gitu loh Bu Estin. Saya sudah menampilkan dengan PowerPoint ya kemudian juga dengan contoh-contoh tes deskripsi ya tapi kok malah saya perhatikan ya anak-anak saya malah masih tetap kurang memperhatikan ya terhadap materi pelajaran yang saya ajarkan. Nah, endingnya itu tadi saya dapat lihat dari nilai-nilai mereka yang masih kurang memuaskan begitu, Bu Estin. Oh, begitu ya Pak. Padahal Pak Tasman sudah Iya, menggunakan media PowerPoint ya, sudah iya, menjelaskan secara detail gitu kan. Kemudian bahkan iya, sudah memberikan contoh-contoh ya. Nah, akan tetapi Pak Tasman ini masih mengalami apa ya bahwa anak-anak kok masih belum belum juga paham gitu ya Pak ya. iya Bukan benar. begitu ya. Nah, padahal Pak Iya, Tasman ini sudah berusaha untuk membuat anak tuh paham ya terhadap materi yang ingin Bapak sampaikan gitu Pak ya. iya benar, benar sekali Bu ya. Karena menurut saya ya anak yang antusias itu pasti dia akan memperhatikan apa yang saya ajarkan, akan fokus mendengarkan terhadap materi pelajaran yang saya ajarkan, ya berperan aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Nah, yang pada akhirnya nanti tentunya murid-murid saya akan mampu ya menulis sebuah teks deskripsi berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan kepada anak didik saya. Nah, menurut saya begitu. Oke. Jadi menurut Pak Tasman ini seharusnya anak-anak itu nantinya setelah mempelajari materi yang Bapak Tasman sampaikan, nah, anak-anak ini mampu menulis sebuah teks deskripsi ya Pak ya, teks deskripsi. Iya, benar. Begitu ya Pak ya. Jadi yang dapat saya tangkap dari ini di sini nih yang bisa tangkap dari diskusi kita ini idealnya anak-anak yang mendengarkan ya secara aktif, kemudian ikut berperan aktif dalam pembelajaran ya. Kemudian dia Iya, juga memahami materi gitu. Materi yang disampaikan oleh Bapak. Nah, ini kalau yang dapat saya tangkap dari apa yang Pak Tasman sampaikan. Iya, Pak. iya, iya sih Bu. Ya, jadi idealnya itu eh, kalau mereka paham, fokus dan antusias itu ya. Jadi itu sepertinya idealnya menurut yang saya pahami gitu. Oke.
Baik, menurut Pak Tasman, kalau murid itu sudah paham, mengerti, berarti mereka sudah berada di level 10. Anak yang tidak Iya, paham itu berada di level 1. Nah, kalau menurut ya Pak ada Tasman, kemungkinannya. untuk anak-anaknya itu berada di level berapa? Kalau menurut saya, anak didik saya tentunya saat ini baru berada di level 5, Bu. Ya, memang sebenarnya ada beberapa dari murid saya di kelas itu, ya sebagian sudah fokus mendengarkan, ya kemudian sudah paham dengan jelas, ya bahkan sudah memahami seutuhnya, ya akan tes deskripsi. Akan tetapi masih banyak juga ya yang sangat rendah ya tingkat pemahamannya. Ya, jadi sehingga dengan demikian saya menyimpulkan bahwa anak-anak didik saya itu menurut saya masih berada di level 5. Nah, nah Pak, dari yang sudah Pak Tasman ceritakan, kira-kira ada harapan nggak untuk anak-anak Pak Tasman ini bisa mencapai level 10? Ya, kalau menurut saya untuk tingkat fokus dan antusias anak-anak didik saya akan saya naikkan dulu ke level 8 gitu, Bu, ya. Karena menurut saya untuk meningkatkan fokus dan antusias ini memerlukan sebuah proses ya untuk bisa mencapai pada level 10 gitu, Bu. Oke, jadi kalau untuk level 10 bagi anak-anak yang sudah paham, nah untuk anak-anak yang pada Ya. tataran fokus dan antusias baru di level 8 ya, baru pada level 8 eh, terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Tasman lakukan untuk eh, membuat ya anak murid Bapak yang berada di level 5 ini supaya bisa berada di level 8 dalam memahami materi dengan fokus dan antusias. Ya, saya saat ini berpikir bahwa untuk menjawab persoalan yang saya hadapi ini, tentu saya akan mencoba menerapkan sebuah pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya, kebetulan materi pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru saja ya saya dapatkan ya pada kegiatan guru penggerak ini seperti itu, Bu. Nah, bagus itu Pak Tasman. Artinya sekalian Pak Tasman akan menerapkan ilmu pembelajaran yang memetakan kebutuhan belajar murid. Nah, coba Pak Tasman menceritakan bagaimana kira-kira Pak Tasman akan mengimplementasikan hal tersebut. Nah, ya baik Bu. Dari percakapan kita ini ya, saya akan mencoba terpikir ya untuk melakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan ini. Tentu saja saya akan awali dengan sebuah tes diagnostik gitu Bu ya. Nah, karena di sini saya ingin meningkatkan kemampuan fokus dan antusias anak dalam pelajaran, maka saya lakukan sebuah tes diagnostiknya dengan jenis non kognitif ya khususnya terhadap gaya belajar murid saya. Nah, di sini saya sudah menganalisisnya, Bu. Ya, dari tes tersebut bisa saya dapatkan bahwa anak-anak murid saya yang ada di kelas 7 ini ternyata ya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, ada yang gaya belajarnya visual, auditory, bahkan ya kinestetik. Nah, jadi begitu Bu yang akan saya lakukan. Oke. Wah, menarik sekali Pak Tasman. Lalu bagaimana kira-kira Pak Tasman nih bakal bisa menerapkan ke diferensiasi konten, proses dan produk tersebut
dalam pembelajaran yang akan Pak Tasman lakukan nanti? Ya, nah begini Bu, karena saya lakukan ini adalah pola pembelajaran diferensiasi, maka dalam aksinya nanti uh, diferensiasi konten dan prosesnya, saya akan menyiapkan bahan ajar dan terus menyiapkan kalau yang kinestetik ya akan mencoba menyiapkan beberapa kegiatan. Ya lalu untuk gaya belajar auditory, saya akan menyiapkan lembar bacaan tentang teks, deskripsi sehingga anak-anak bisa melakukan kegiatan berwawancara terkait teks deskripsi. Sedangkan untuk visual, ya saya akan mencoba menyajikan dalam berbagai gambar, Bu. Nah, jadi inilah ya bentuk dari wujud kegiatan diferensiasi itu nanti yang akan saya lakukan gitu. Nah, menarik sekali nih rencana yang sudah disusun oleh Pak Tasman ya. Selanjutnya, menurut Pak Tasman, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana Pak Tasman ini? Ya, kalau ukuran keberhasilan dari rencana saya ini nanti tentu murid-murid saya bisa menjadi fokus dan antusias itu tadi, Bu. Yang pada akhirnya bisa memahami materi yang saya sampaikan tadi dengan baik, begitu, Bu. Oke, wah itu rencana yang sangat luar biasa Pak Tasman, sangat baik sekali. Nah, selanjutnya apakah menurut Pak Tasman akan ada suatu kendala dalam menerapkan rencana tersebut? Ya, kendalanya mungkin saya memerlukan waktu yang cukup gitu loh, Bu. Ya, karena waktu di sini tentu saja harusnya menyiapkan media-medianya, ya harus menyesuaikan dengan gaya belajar murid saya. Ya, nah, karena di sini ada 3 gaya belajar, maka saya juga tentunya akan melaksanakan itu yang membutuhkan teman berkolaborasi gitu. Oke, selanjutnya kira-kira Pak Tasman membutuhkan waktu berapa lama dalam mempersiapkan media yang akan digunakan? Mungkin karena di sini akan ada modul, media, bahan ajar, serta EKPD, ya kayaknya saya butuh waktu sampai 2 hari deh, Bu. Oke, untuk mempersiapkan hal tersebut, apakah Pak Tasman membutuhkan bantuan dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan tadi, Pak? Iya, benar sekali Bu. Ya, saya sudah berkoordinasi dengan rekan sejawat saya, yaitu dengan Bu Ririn, Bu. Ya, jadi nanti saya akan berkolaborasi ya dengan beliau. Jadi begitu. Baik. Kira-kira kapan nih Pak Tasman akan menerapkan di kelasnya Pak Tasman? Nah, hari ini kan hari Selasa, Bu ya. Ya karena jadwal saya pelajaran saya itu nanti akan ada di hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat ya. Jadi kayaknya akan saya mulai pada minggu depan, Insya Allah, Bu. Ya, baiklah Pak Tasman. Kita sudah ngobrol banyak nih. Kira-kira apa yang Siap, Ibu. sudah Pak Tasman dapatkan dari obrolan ini? Ya, alhamdulillah sudah banyak sekali yang saya dapatkan dari Ibu. Ya, saya sudah bisa menemukan cara agar anak-anak saya bisa fokus dan antusias tentunya di dalam belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga uh, dengan adanya kolaborasi nantinya beserta rekan sejawat saya, ya mudah-mudahan tujuan utama saya yang sebagaimana disampaikan oleh Bu Estin tadi itu dapat saya capai nantinya, Bu. Baik. Kalau begitu tetap semangat ya Pak dalam pembelajaran dan jangan lupa untuk berbagi cerita dari hasil pembelajaran Pak Tasman nanti. Gimana Pak? Siap, siap Ibu. Ya, jadi terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, mudah-mudahan Bu Estin tidak kapok ya untuk menjadi coach saya dalam berbagi itu Bu ya. Iya Pak. Ya, itu saja Bu. Terima Terima kasih Bu Estin. kasih. Ya, assalamualaikum. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Oke. Berikutnya gini ya, Bu Estin ya, sebagai eh coach ya. Iya Pak. Ya, baik ya. Ih, Eh, mm-mm. Oke. langsung kita mulai Pak. Iya, langsung nanti mengingat waktu kita. Baiklah, selamat siang Pak Tasman. Iya, Assalamualaikum. selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa nih Bu Estin hari ini kayaknya terlihat kurang semangat ya? Kira-kira apa? Ada yang saya bisa bantu gitu loh Bu ya? Begini Pak Tasman, saya tuh mau curhat tentang masalah yang hari ini saya alami. Apakah Pak Tasman bisa membantu gitu? Oh iya, tentu saja dengan senang hati Bu Estin. Nah, kira-kira apa ini yang ingin Ibu Estin curahkan nih? Oke, sebenarnya sebenarnya saya hanya ingin apa ya Pak, mendapatkan mencari dan mendapatkan solusi atau pencerahan ya eh, mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Oh, kira-kira kalau begitu masalahnya ya apa ya Bu ya? Ya coba Bu Estin ya ceritakan dengan saya, ya siapa tahu saya bisa membantu gitu ya. Begini Pak, di kelas saya itu kan ada 4 anak ya, itu yang belum bisa membaca gitu. Kemudian alhamdulillah dari 4 siswa yang belum bisa membaca ini, ada 1 anak yang belum bisa, yang 3 itu udah alhamdulillah udah bisa baca, yang 1 anak ini belum bisa membaca dan menulis dengan lancar gitu Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau melihat kondisi yang Bu Estin ceritakan, lalu apa kira-kira yang membuat Bu Estin khawatir gitu lah? Hmm, begini Pak, saya itu sudah berusaha dengan maksimal ya. Saya juga sudah meluangkan waktu untuk membimbing anak ini tadi, eh, memberikan jam tambahan untuk belajar gitu. Nah, tapi untuk yang satu ini masih juga belum bisa lancar membaca ataupun menulis. Jadi saya itu bingung, Pak. Ya, bingung atas pembagian waktu karena saya jujur ya Pak sebagai wali Ya. kelas, saya itu merasa masih ada beban, apalagi ada tugas juga sebagai apa pendidikan di CGP, kemudian ada juga tugas tambahan lain di sekolah sebagai bendara bos gitu. Nah, jadi Mm-mm. bagaimana saya itu ingin supaya tidak jadi beban lagi untuk kenaikan kelas nanti gitu Pak. Oh iya, gitu ya. Jadi Iya, yang Ibu khawatirkan adalah ya ketika kenaikan kelas nanti, takutnya ya si Radit ya belum bisa membaca dan menulis dengan lancar gitu ya. iya Pak betul. Eh, karena ya gimana ya, saya udah seperti yang saya harapkan agar anak satu ini bisa lancar membaca dan menulis ketika kenaikan kelas nanti, Pak. Oh, Karena lalu kira-kira iya, Pak. ya,
Heeh. Lalu kira-kira bagaimana tanggapan Ibu dengan ya responnya kepala sekolah ya terkait dengan apa yang Ibu utarakan tadi? Iya, Pak. Eh, Tanggapan saya terkait Radit ini, Pak. Saya juga berharap kalau Radit ini bisa membaca dengan lancar, tapi ini hampir kenaikan kelas belum juga lancar membacanya gitu loh, Pak. Baru bisa mengeja gitu. Begitu ya. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu utarakan tadi, eh, ya kesempatan apa yang sudah Ibu lakukan untuk ya apa namanya melakukan pendidikan pengajaran kepada si Radit ini gitu loh. Eh, Betul juga ya, Pak. Saya itu kenapa ya saya tidak kepikiran gitu mencari apa ide lain gitu Pak. Kira-kira apa Mm-mm. gitu Pak solusinya gitu. Iya. Jadi menurut menurut Bu Estin ya apa nih ya yang bisa Ibu Estin lakukan gitu ya untuk bisa mengasah ya kemampuan si Radit ini tadi gitu loh. Atau Hmm, sebuah peluang ya, peluang atau kemungkinan apa nih yang bisa Ibu ambil ya untuk si Radit ini gitu loh. Agar dia bisa sesuai dengan tujuan yang Ibu tadi, ya harapannya dia bisa lancar membaca dan menulis gitu ya. iya. Sebetulnya gini Pak ya, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena eh, dulu saya sudah bicara dengan kepala sekolah gitu Pak, bahwa Mm-mm. saya itu akan mengajari anak yang kurang membaca, kemudian saya akan ajari sampai mereka bisa gitu. Nah, jangan lagi satu anak ini tidak bisa gitu. Jadi yang sudah Bu Estin lakukan itu menurutnya Bu Estin udah maksimal gitu ya. Yang ya kalau menurut saya sih udah maksimal Pak. Tapi kok ya masih belum belum bisa gitu Pak, tuntas gitu beban saya itu kayaknya belum lepas gitu. Gitu ya. Jadi Nah, ya, sekarang mm, ya iya Pak. Nah, sekarang ya, kira-kira nih ya, Iya. Bu Estin punya ya kira-kira solusi apa kira-kira yang ingin Bu Estin munculkan terhadap terhadap si Radit ini gitu loh. Mungkin ya saya akan apa ya membimbing lagi, belajar di samping belajar dengan saya juga belajar dengan teman-temannya kali Pak ya. Jadi belajar Iya, bersama dengan teman yang udah bisa gitu Pak. nah itu menurut saya Jadi sebuah ide yang luar biasa juga sih Bu. Ya, ya saya akan coba Pak ya dengan ini lain strategi lain gitu. Nah itu mudah-mudahan iya, ya nanti satu anak yang belum bisa baca ini bisa bisa mengikuti yang lain, bisa lancar membaca gitu Pak. iya benar. Ya, jadi
dari ininya si Radit tadi, ya kira-kira menurut Ibu, Ibu membutuhkan jangka waktu berapa lama nih kira-kira ya agar si Radit ini bisa terpecahkan persoalannya menurut Bu Estin? Kira-kira 1 bulan lah Pak. 1 bulanan ya? Kira-kira 1 bulan. Iya 1 bulan. Mudah-mudahan ada peningkatan dan yang tadinya tidak lancar setidaknya bisa lancar gitu Pak. Iya, benar. Ya mudah-mudahan ya dari apa yang Ibu Estin rencanakan itu insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kira-kira menurut Bu Estin ya, apa nih yang menjadi ukuran keberhasilan ya, keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu rancang ini dalam 1 bulan ke depan itu? Ukuran keberhasilannya Pak ya? Iya, saya terhadap akan keresahan Ibu tadi. lebih, iya berarti saya ini membutuhkan bantuan ya Pak, berupa buku-buku, kemudian dan juga rekan-rekan atau sesama murid untuk belajar bersama gitu Pak. Dalam waktu 1 bulan saya akan lebih fokus atau lebih memperhatikan lagi untuk ini, karena saya pengen satu anak ini jangan sampai tertinggal gitu Pak, dia bisa lancar membaca gitu. Iya, baik ya. Artinya saya yakin ya dari rencana ya aksi yang akan Ibu Hestin rencanakan ini, ya itu insya Allah nanti akan berjalan dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya ya, Iya. ini ya dari yang Ibu paparkan tadi kira-kira komitmen Ibu ya terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini, ya kira-kira bagaimana Ibu? Komitmennya. Iya, komitmennya saya punya tekad, pokoknya harus berhasil lah Pak. Jangan Iya. melihat pengalaman yang sudah-sudah, mungkin saya agak teledor gitu. Nah, jadi untuk yang saat ini harus lebih fokus lagi gitu. Gitu Nah, Pak. selanjutnya kira-kira Bu Hestin butuh apa namanya bantuan tidak kira-kira untuk bisa ya, menyukseskan komitmen ini? Ya mungkin ada seseorang yang mungkin yang menurut Bu Hestin bisa membantu seperti itu. Iya, saya akan butuhkan banyak bantuan ya Pak, terutama rekan-rekan sejawat gitu, dengan teman-teman sesama guru untuk bisa melaksanakan atau merealisasi saya ke depannya gitu Pak. Iya. Kira-kira terakhir nih, ya bagaimana kira-kira tindak lanjut yang akan Bu Hestin lakukan nanti? Tindak lanjutnya berarti saya harus ini Pak, melaksanakan itu tadi Pak, melakukan pemantauan atau mengevaluasi. Iya, baik Bu Hestin ya. Pak Desman, Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan diskusi ini, sekali yang terima kasih atas solusinya, pencerahannya gitu Pak. ya baik, tetap semangat Bu ya. Ya tetap semangat untuk melakukan ya, semangat, iya baik ya. Jadi kira-kira bagaimana nih? Bu Estin sudah bisa menemukan ya? Iya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya bisa terselesaikan. Sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.